99,5 FM Sakinah Radio, Polres Tepat Wawasan Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat. Halo Sobat Sakinah, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu, hati tetap tenang meskipun cuaca lagi panas syahdu ya. Buat yang lagi perjalanan menuju kantor, kampus, atau di rumah sambil ngopi, terima kasih sudah setia di 99,5 FM Sakinah Radio. Kembali lagi bersama saya Piro di edisi hari Rabu 22 April 2026. Karena selama beberapa menit ke depan saya akan menemani Anda dengan obrolan-obrolan seru. Oke Sobat Sakinah, di pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang manajemen dan strategi marketing radio dalam meningkatkan kualitas siaran dan minat pendengar. Nah, yang pertama ada manajemen radio. Apa sih manajemen radio itu? Manajemen merupakan proses penting dalam suatu organisasi agar tujuan dapat tercapai secara terarah, sistematis, dan efisien. Tanpa manajemen yang baik, suatu organisasi akan sulit berkembang karena tidak memiliki perencanaan dan pengendalian yang jelas. Radio sendiri adalah teknologi komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menyampaikan informasi tanpa harus menggunakan media fisik sebagai penghantar. Hal ini membuat radio menjadi media yang fleksibel dan mudah diakses oleh masyarakat. Manajemen radio dapat dipahami sebagai proses mengelola seluruh aktivitas penyiaran, mulai dari perencanaan program, pengaturan sumber daya manusia, hingga penggunaan sarana dan prasarana. Dengan manajemen yang baik, kualitas siaran dapat ditingkatkan dan tujuan penyiaran dapat tercapai secara optimal. Nah, selanjutnya ada fungsi manajemen radio. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal yang sangat penting dalam manajemen radio. Pada tahap ini, ditentukan konsep siaran, jenis program, target pendengar, serta tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan yang matang akan mempermudah pelaksanaan siaran dan meminimalisir kesalahan. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian bertujuan untuk membagi tugas dan tanggung jawab kepada setiap anggota tim. Dalam radio terdapat berbagai peran seperti penyiar, produser, teknisi, dan tim pemasaran. Dengan pembagian tugas yang jelas, pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Yang ketiga ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap menjalankan semua rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, program siaran disiarkan sesuai jadwal dan seluruh tim bekerja sesuai perannya masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada koordinasi tim yang baik. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan siaran sudah sesuai dengan rencana. Jika terdapat kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan agar kualitas siaran semakin meningkat. Evaluasi ini penting untuk perkembangan radio ke depannya. Pembahasan selanjutnya ada job description dalam pemasaran radio. Pemasaran merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan pertukaran nilai antara organisasi dengan pelanggan atau audiens. Dalam konteks radio, pemasaran tidak hanya bertujuan menarik pendengar, tetapi juga menarik pengiklan sebagai sumber pendapatan. Promosi adalah bagian dari pemasaran yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi audiens agar tertarik terhadap program radio. Promosi dilakukan secara terarah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara radio dan pendengarnya. Nah, selanjutnya ada promotional mix. Menurut Kotler dan Armstrong, promotional mix adalah kombinasi strategi promosi yang digunakan untuk menarik perhatian audiens. Beberapa komponennya adalah: yang pertama ada advertising atau iklan. Promosi melalui media seperti radio, televisi, dan media cetak untuk menjangkau audiens secara luas. Yang kedua ada personal selling. Kegiatan menawarkan secara langsung kepada calon konsumen atau pengiklan, sehingga komunikasi lebih personal dan efektif. Yang ketiga ada sales promotion. Bentuk promosi tambahan seperti diskon, bonus, atau penawaran khusus yang dapat menarik minat audiens dalam jangka waktu singkat. Yang keempat ada public relation. Upaya membangun citra positif dan hubungan baik dengan masyarakat agar radio memiliki reputasi yang baik. Yang kelima ada event. Kegiatan atau acara yang melibatkan audiens secara langsung untuk meningkatkan kedekatan dan loyalitas pendengar. Positioning dalam radio meliputi beberapa aspek penting seperti slogan, citra stasiun, identitas radio, monitoring siaran, serta kreativitas dalam membuat program unggulan. Nah, Sobat Sakinah, pembahasan selanjutnya ada marketing radio dalam penyiaran.
Marketing radio adalah proses bagaimana sebuah stasiun radio mempromosikan programnya, menarik minat pendengar, serta memperoleh pemasang iklan. Radio tidak hanya berfungsi sebagai media informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai media bisnis yang membutuhkan strategi pemasaran yang tepat. Di tengah perkembangan teknologi digital, radio harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dan tidak kalah bersaing dengan media lain seperti streaming dan podcast. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran di era digital. Yang pertama ada personal selling. Komunikasi langsung untuk memperkenalkan program radio kepada pendengar atau pengiklan. Yang kedua ada public relation, membangun hubungan yang baik dengan publik untuk menciptakan citra positif. Yang ketiga ada direct marketing, pemasaran langsung untuk menjangkau audiens secara personal dan mempertahankan hubungan dengan mereka. Yang keempat ada interactive marketing, pemanfaatan media digital dan internet yang memungkinkan interaksi dua arah dengan audiens. Yang terakhir ada teori ekologi media. Radio harus memiliki konten yang menarik, target audiens yang jelas, serta dukungan sumber daya agar mampu bertahan di tengah persaingan media. Nah, selanjutnya ada teknik pemasaran radio. Teknik pemasaran adalah metode yang digunakan untuk memasarkan produk atau jasa kepada target audiens. Dalam radio, teknik ini sangat penting untuk menarik perhatian pendengar dan meningkatkan popularitas stasiun radio. Oke Sobat Sakinah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, saya akan memutar satu lagu khusus untuk Anda. Lupa nama tapi masih ingat rasa yang dulu pernah ada waktu dong sama-sama. Oke Sobat Sakinah, masih di 99,5 FM. Selanjutnya ada pembahasan tentang fungsi teknik marketing radio. Yang pertama ada meningkatkan brand awareness, membuat radio lebih dikenal oleh masyarakat luas. Yang kedua, membangun citra dan positioning, membentuk identitas radio agar memiliki keunikan dibandingkan pesaing. Yang ketiga ada menarik dan mempertahankan pendengar, menarik audiens baru serta menjaga loyalitas pendengar lama. Yang terakhir ada membantu adaptasi bisnis, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran radio. Strategi pemasaran radio adalah langkah-langkah terencana yang dilakukan untuk menarik pendengar sekaligus pengiklan agar radio tetap eksis dan berkembang. Strategi ini harus disusun berdasarkan kondisi pasar dan karakter audiens. Yang pertama, radio harus memahami karakteristik pendengarnya, seperti usia, minat, kebiasaan mendengar, hingga waktu favorit mereka mendengarkan radio. Yang kedua, pemanfaatan media digital menjadi hal yang sangat penting. Radio tidak lagi hanya mengadakan siaran konvensional, tetapi juga hadir di platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan streaming online agar jangkauannya lebih luas. Yang ketiga, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan. Yang keempat, mengadakan event atau kegiatan menarik untuk meningkatkan engagement. Yang kelima, membuat iklan dan kampanye kreatif yang mudah diingat. Yang terakhir, melakukan evaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas strategi. Yang selanjutnya ada tujuan teknik marketing radio. Tujuan utama pemasaran radio adalah meningkatkan jumlah pendengar serta mempertahankan pendengar yang sudah ada. Selain itu, strategi pemasaran juga bertujuan memperluas jangkauan audiens dan memperkuat hubungan antara radio dengan pendengarnya. Oke Sobat Sakinah, selanjutnya ada tantangan pemasaran radio. Yang pertama ada persaingan dengan media digital seperti streaming dan podcast. Yang kedua, audiens yang tersebar dan tidak terfokus pada satu media. Yang ketiga, keterbatasan radio yang hanya berbasis audio. Yang keempat, penurunan jumlah pengiklan. Yang terakhir ada keterbatasan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Oke, selanjutnya ada iklan dan pemasaran. Iklan dan pemasaran dalam radio merupakan upaya untuk mempromosikan program siaran sekaligus menarik pendengar dan pengiklan. Kegiatan ini sangat penting karena menjadi sumber utama pendapatan radio. Tujuannya untuk meningkatkan jumlah pendengar, menarik pengiklan, serta meningkatkan pendapatan radio. Nah, jenis iklan di radio, yang pertama ada spot iklan. Iklan rekaman yang diputar sesuai jadwal. Yang kedua ada live read, iklan yang dibacakan langsung oleh penyiar. Yang terakhir ada ad-libs, iklan yang disampaikan secara spontan saat siaran. Nah, pembahasan terakhir ada strategi pemasaran. Dilakukan melalui promosi di media sosial, kerjasama dengan pihak lain, serta penyelenggaraan event yang menarik.
Oke Sobat Sakinah, tak terasa kita sudah di penghujung obrolan pagi ini. Semoga obrolan pagi ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya Piro, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune di